Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini merupakan judul dari buku karya Eka Dharma Putra yang menelaah doa Bapa kami untuk warga gereja. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha tahun 2004. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini didasarkan dari sepenggal permohonan murid-murid Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Bagi seorang Eka Dharma Putra, kalimat tersebut setidaknya mengingatkan tentang dua hal. Pertama, tentang betapa seringnya kita mengabaikan kuasa doa yang begitu potensial tersimpan di dalam diri kita dan membuatnya mubazir. Sedangkan yang kedua, kalimat tersebut hendak mengingatkan betapa kita, siapapun dia, masih harus terus-menerus belajar tentang berdoa yang benar. Marilah kita ikhtiarkan selama 9 hari penantian kita akan penggenapan janji Tuhan pada hari Pentakosta melalui pendalaman doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan menyempurnakan kerinduan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Datanglah kerajaan-Mu. Dalam buku Tuhan ajarlah kami berdoa yang ditulis oleh Pendeta Eka Dharma Putra, beliau menjelaskan tentang kerajaan Allah yang diartikan mulai dari diri kita sendiri. Kalimat datanglah kerajaan-Mu adalah jantung sekaligus otak dari seluruh doa Bapa kami. Mengapa demikian? Sebab kerajaan Allah adalah tema paling sentral dari seluruh pemberitaan Yesus dan yang paling vital dari seluruh misi Yesus. Pertanyaannya, bila ia begitu sentral, mengapa bagi banyak orang ia terasa begitu hambar? Sebab pokoknya adalah kesenjangan. Kesenjangan budaya, kesenjangan waktu, kesenjangan teologis, dan sebagainya. Kesenjangan itu membuat apa yang waktu itu terasa begitu jelas, sedangkan kita di waktu sekarang, di Indonesia abad 21 ini, itu terasa asing dan menimbulkan banyak salah pahaman. Menyadari adanya kesenjangan tersebut, kita perlu terlebih dahulu berusaha memahami apa yang Yesus maksudkan setiap kali dia berbicara tentang kerajaan Allah. Sebenarnya istilah pemerintahan Allah jauh lebih mudah dipahami ketimbang istilah kerajaan Allah. Sebab kerajaan mudah sekali menimbulkan salah pengertian. Yang Yesus ingin katakan adalah bahwa kita telah hampir tiba pada titik di mana Allah akan mulai secara efektif mengambil alih seluruh hidup kita, kekuasaan dan pemerintahan yang ada di hidup kita. Ada suasana batin seperti mempersiapkan dan menyediakan seluruh hidup kita menjadi lahan bagi pemerintahan Allah. Itu berarti kita mesti melakukan repositioning atau perubahan di segala bidang kehidupan kita. Bila sebelumnya prinsip hidup kita adalah saya duluan, yang lain belakangan, kini prinsip hidup kita harus berubah drastis menjadi biar aku yang makin berkurang, agar ia makin bertambah. Dan ini semua untuk memanifestasikan pemerintahannya. Kerajaan Allah kerap kali dibicarakan, akan tetapi tidak pernah dalam bentuk definisi yang baku, selalu dalam bentuk kiasan, analogi, atau perumpamaan. Kenapa? Paling sedikit ada 3 jawaban, yaitu pertama, karena memang tidak mungkin terdefinisikan. Berbicara mengenai kerajaan Allah, itu berarti kita bicara tentang Allah itu sendiri. Allah selalu lebih dari definisi apapun. Yang kedua, karena habitat kerajaan Allah bukanlah dunia akademisi
atau teoritis atau dunia kata-kata. Sekali kita mencoba mendefinisikannya, kita akan mengurungnya di dunia yang sama sekali asing. Ia akan kehilangan rohnya, kehilangan daya hidupnya. Seperti kata Paulus, huruf mematikan, rohlah yang menghidupkan. Poin ketiga, kembali Yesus ingin menegaskan bahwa tempat kerajaan Allah adalah di dalam dan di tengah konteks kehidupan kita sehari-hari. Jadi kembali kerajaan Allah dianalogikan seperti seorang petani yang menabur benih, seperti lalang yang tumbuh di antara gandum, atau seperti harta karun yang terpendam dalam-dalam, dan sebagainya. Dia ada di sini, ia ada kini. Tapi bila banyak orang yang belum mampu menyadari, belum mampu mengalami dan melihatnya, maka tugas kitalah untuk menyaksikan dan mengaktualisasikannya. Itulah sebabnya kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Sebab kerajaan Allah hadir mempertanyakan dan menantang kita, kesiapan kita untuk mengekspresikan kehidupan kita sebagai pengemban kehendak Allah. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. 9 hari yang kami ikhtiarkan untuk bersama dipersekutukan dalam kebenaran firman-Mu dan juga dalam doa-doa permohonan dan syukur kami, mau menjadi kekuatan untuk gereja-Mu terus-menerus berjuang, menyatakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup bergereja kami. Karena itu kami bersama sebagai bagian dalam kehidupan bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami secara khusus mau berdoa untuk gereja-Mu, karena GKI Pasir Kaliki adalah milik-Mu. Karena itu kami bersama mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu, dan Tuhan juga yang mengikatkan tali kasih di antara kami semua menjadi satu bagian dalam hidup bergereja yang mau menyatakan kesaksian iman percaya kami. Karena itu, kehidupan bergereja kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama pun mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih kami jalani, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk terus berjuang menghadapi dan melawan pandemi COVID ini. Tuhan menolong pemerintahan kami. Begitupun juga dalam segala harapan kami akan perbaikan dan perubahan di negara kami.
seutuhnya kami mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam tantangan kehidupan, dalam kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, dalam berbagai perjuangan untuk usaha dan pekerjaan, dalam tantangan hidup berumah tangga, maupun juga tantangan mendidik dan membesarkan anak-anak dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang terus mau menaruh pengharapan dalam hidup keluarganya di dalam dan bersama Engkau. Kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu, kami bersama mohon, dengarkanlah doa kami. Saat ini kami bersama mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami, bagi Ibu Devi yang tetap diberikan kekuatan dalam menyatakan pendampingan bagi Bapak Pranata yang menjalani perawatan di Bogor. Kasih dan kuasa Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan keluarga dalam menyatakan pendampingan. Karena itu, kami bersama berdoa untuk Ibu Devi dan juga Bapak Pranata. Kami bersama pun mau berdoa buat Ibu Yani di tengah masa pemulihan yang masih dilakukan. Segala perjuangannya untuk menjalani pengobatan, kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu tolonglah Ibu Yani untuk terus mau mengandalkan dan menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu keberadaan Ibu Yani mau kami serahkan di dalam dan bersama Engkau. Kami juga bersama mau bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus atas pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi Feby, anak pertamanya di Jakarta dari COVID-19. 26 hari di rumah sakit yang telah dijalani oleh Feby telah menguatkannya bersama dengan keluarga untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga hari-hari yang saat ini masih perlu dijalani dalam segala pemulihan yang daripada Tuhan, mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan karena itu kami mohon, sempurnakan syukur kami bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami akhirnya secara pribadi lepas pribadi hendak menaikkan doa-doa permohonan kami dan doa syukur kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah
dan jawablah doa kami, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan menegaskan akan janjinya bagi kami, yang juga telah mengajar kami bersama doa Bapa kami dengan bernyanyi.